Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rizalia Putri, NIM 2104261 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara, mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Saya ingin menjelaskan materi tentang landasan peran administrasi negara. Landasan peran administrasi negara terbagi tiga, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional. Yang pertama kita bahas yaitu landasan ideal. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Pancasila diusulkan sebagai dasar negara, falsafah negara, filosofi Grundslage bagi berdirinya negara Indonesia. Kemudian, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Landasan ideal ini bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yang pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan dipandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral. Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sistem administrasi negara di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengemalan dari kelima Pancasila secara utuh dan bulat, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi yang pertama, pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara, dimulai dari pasal 1 sampai pasal 25. Yang kedua yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, dengan agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Itu berada di pasal 26 sampai dengan pasal 37. Yang ketiga yaitu 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau bisa disebut dengan GBHN. Merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan oleh MPR. Yang kedua yaitu pola umum pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
yang dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan dalam yang pertama yaitu bidang ekonomi, yang kedua yaitu bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima yaitu bidang hukum. Yang keenam yaitu bidang politik, aparatur negara, penerangan komunikasi dan media massa. Yang ketujuh yaitu bidang pertahanan keamanan. Berikut presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.